Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus memberikan kita karunia, mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk bisa sujud dan ruku, salat tarawih, bertilawah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik yang sangat penting bagi kita semua tentang kesabaran. Karena saya rasa semua kita pasti pernah mengalami ujian. Dan mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, kami akan uji kalian dengan kebaikan, ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Ya, nanti terus diuji di alam barzakh, ujian selanjutnya. Ya, tapi di atas muka bumi pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya, ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang sama dia, tiap hari bilang mau poligami, mau poligami, mau poligami. Padahal tidak poligami, poligami. Menyakiti hati istri. Ya. Ada seperti itu ya. Ada sebaliknya, seorang diuji dengan istrinya, ya. Hanya bisa nuntut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada. Orang tua yang tidak sabar, banyak nuntut, maunya anaknya seperti ini, perbuatannya tidak dihargai. Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya. Jadi ujian menimpa siapa saja, ya. Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata, semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji, ya. Orang terkenal, enggak terkenal diuji. Ustadz, enggak ustadz, semuanya diuji. Laki-laki, perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden, mereka juga diuji. Mereka juga susah, ya. Terkadang mereka juga stres, ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur, ya. Saya contohkan, saya punya kawan, dia orang Indonesia di Madinah, kerja dulu sebagai tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, ya, karena namanya apa? Sang amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah, timbul orang-orang khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin. Terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu, sampai sang amir, sang gubernur tidak bisa tidur 3 hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. Jadi ya semuanya diuji. Antum kira raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan, tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian, deg-degan, khawatir, ya macam-macam ya.
macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit. Bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit. Emang raja nggak pernah mencret? Raja juga pernah mencret ya. Ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang diuji. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini. Namanya ibadah sabar. Ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya kata Imam Ahmad, ya, aku membaca menelaah Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Quran. Ya. Sekali saja disebut mulia dalam Al-Quran. Apalagi sampai 90 kali. Ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. As-sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan. Tatkala seorang ditimpa ujian, harus menahan lisannya, ya. Kemudian dia menahan hatinya, tidak boleh dia suudzon sama Allah, tidak boleh dia protes kepada Allah, ya. Kemudian juga menahan dirinya, tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah lantas dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi untuk harus tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya sedekah. Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Sebelumnya kata Allah, "Wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah apa saja? Idza asabatuhum musibah, ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar, artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid, dengan pertolongan, ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Thawr,
kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini? Allahu salithuhuma." Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah bersamanya. Allah bersama kedua orang ini, Allah yang ketiga. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Allah bersama kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun, kata Allah, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menuju Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka takut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan menzalimi kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian. Aku mengawasi kalian. Jadi kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir, Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah, ya bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, "Laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apakah kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka raihlah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak. Tadi disebutkan sampai 90 ayat, tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sabar, selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada 3 ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas 2. Nisfu sabar wa nisf asyukur. Setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba. Antara 2, mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan
perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai, penderitaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? Likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan dua sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada model-model kesabaran. Ada 3 dan masing-masing ini penting ya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat ya, menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya. Salat 5 waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anakmu, istrimu suruh salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru." Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran al-ghurfa. Al-ghurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Malaikat masuk ke pintu-pintu surga lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran yang dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernazar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga, dan ini butuh kesabaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi, dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fa fihi ma fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Sabar untuk menengok mereka, sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua, lupa mengunjungi orang tua. Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua. Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan, butuh kesabaran. Ada rezeki berikan kepada orang tua, ini semua butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi, berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante, ini juga butuh kesabaran. Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik, cekcok antara sepupu, antara tante dengan om, ini butuh kesabaran. Sebagian orang mengeluh kepada saya, dia bilang, "Ustaz, saya ini ya kalau kasih uang sama adik-adik saya, dibilang sombong." Dibilang sombong. Kalau enggak kasih uang, dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Ya. Walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betapa banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian
Membalas keburukan dengan kebaikan, kata Allah, juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya motor mewah, berjalan sombong, angkuh, gagah-gagahan. Enggak, mereka bersabar. Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong. Haunan, tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ini butuh kesabaran. Betapa orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan. Tapi mereka bersabar. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil yang mungkin menyakiti hati mereka, mereka bersabar, ya. Qalu salama. Taat kepada Allah, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi kalau salat malam, jadi 10 hari terakhir mereka salat tarawih 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita sholat dari jam 1 sampai 3 seperempat. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3 seperempat. Nah, dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata Syekh, saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan, ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Sholat persis depan saya. Dan dia sholat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, sholat dengan kaki 1. Ya. Betapa banyak orang badannya gede, berotot, ya, mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat, apalagi mengangkat apa? Kepalanya nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman, bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman komunitas. Kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar. Melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar. Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, ya. Yaitu orang-orang kafir maksudnya, ya. Karena non-muslim sama dengan apa? Kafir, ya. Non-muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non-muslim, boleh juga dibilang apa? Kafir, enggak ada masalah. Non-muslim sama dengan kafir. Di akhirat di non-surga, ya. Non-surga, ya. Non-surga. Nanti di non-surga juga non-stop, ya. Non-stop. Jadi
Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin, ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat, sabarlah, sabarlah, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Wasbiru ala alihatikum. Mereka saling berwasiat, tawasi bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Dalam menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebut dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka mengejek engkau. Mereka berkata, "Masa ini rasul yang diutus oleh Tuhan, rasul kayak begini itu sama Tuhan." In kada la yudilluna, hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Laula an sabarna alaiha, kalau bukan kita bersabar untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, hampir kita disesatkan Muhammad. Untung kita bersabar. Ini perkataan mereka, in kada la yudilluna an alihatina. Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena kita bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala, jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Wad, ini semua jangan tinggalkan, sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabar dalam beribadah dalam kesyirikan, mereka bersabar dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan syaitan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud di antaranya. Jadi waktu kaum musyrikin kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam. Setahun mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan untuk menuju neraka Jahannam. Nah, kalau mereka orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata, jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau berhari, saya lupa ya. Pokoknya sampai jauh, sampai di tengah hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Sabar. Luar biasa. Jadi jangan ente sangka ente aja yang sabar. Ya akhi ya ukhti al-muslimah, ya. Non-muslim juga bersabar dalam menyerukan kepada kekufuran, kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya, kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya, karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see, ya. Pakai baju kekecilan semuanya, ya. Kelihatan, mohon maaf mungkin pahanya, kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya pasti orang maki-maki, itu anak siapa itu? Enggak punya malu, enggak punya malu. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, akhirnya banyak pengikutnya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersabar dalam ketakwaan, yang pelaku maksiat aja bersabar. Kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan? Ini sabar yang pertama. Ya, sabar dalam jalan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat luar biasa. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat, terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya cewek-cewek zaman now. Laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat, butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman sekarang, ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya, ya,
Contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji, alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur itu dia ittirari, terpaksa, dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur terpaksa bersabar. Tetapi tatkala diuji oleh Zulaikha dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sabrun ikhtiyari disebut dengan sabar pilihan. Nah, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulaikha, diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya Zulaikha sangat cantik jelita. Dia adalah istri menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulaikha ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan, cahaya di atas cahaya. Zulaikha. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya Zulaikha. Coba. Nggak ada yang lihat, santai aja. Mau maksiat nggak ada yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu, Zulaikha yang merayu. Ya akhi, betapa banyak laki-laki dia malu goda perempuan, dia enggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai, goyang dia. Imannya goyang, jenggotnya goyang. Kenapa? Ceweknya yang mulai. Waduh, ya, ternyata saya oke juga ya. Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan. Orang tampan pede. Dia tidak. Kalau enggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. Kemudian lagi belum lagi Nabi Yusuf gharib, jauh. Namanya orang jauh lebih mudah bermaksiat. Betapa banyak orang di Indonesia seperti orang alim, tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa, dia puas-puaskan maksiatnya. Saya pernah ketemu teman dia di suatu negara. Di situ dia ada hotel. Ya, di situ surga dunia. Perempuan model apa saja ada. Mau cewek dari mana saja ada, ya. Mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Maka dia bilang sama kawan saya, "Ya akhi, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini?" Kapan lagi? Ya udah lupa dia udah lupa. Udah lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya ya. Kenapa? Dia di luar sana, di luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam gharib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan, namun Yusuf bayangkan apa yang dilakukan, dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama, dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang Zulaikha sudah kebelet sama Yusuf. Kata Allah, wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa, dia tidak bisa tahan, dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat makanan ya pasti kita kepingin ya. Yusuf di depan dia perempuan sudah tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini ujian sangat luar biasa. Siapa pemuda di zaman sekarang bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam? Subhanallah. Jangankan digoda sama perempuan cantik, sama perempuan pas-pasan aja KO dia. Apalagi kata orang, ya rumput tetangga lebih hijau. Benar. Istri kita cantik ya, kita lihat perempuan mungkin kurang cantik, tapi setan menghiasi seakan-akan perempuan yang kurang cantik itu lebih cantik daripada istri kita. Padahal istri kita lebih cantik. Sehingga kita lihat lebih cantik perempuan daripada istri kita. Apalagi kalau ternyata lebih cantik dari istri kita. Lebih bahaya lagi. Jadi luar biasa ya. Tapi ada cerita. Ini cerita di kejadian di Universitas Islam Madinah. Saya diceritain sama kawan saya. Saya tidak menghadiri kejadian tersebut, tapi saya diceritain oleh kawan saya orang Libya. Jadi kita di Madinah, orang-orang tinggal sekamar, satu kamar 3 orang, ada 4 orang, dan biasanya dicampur. Nggak boleh Indonesia semuanya, enggak. Kalau Indonesia semuanya nanti bahasa Arab tidak berkembang, ngomongnya Indonesia terus ya. Jadi dicampur. Saya dulu tetangga saya satu kamar itu dikasih petak-petak, tetangga saya orang Afrika sama orang Bangladesh ya. Terkadang ganti tetangga orang Sudan dan macam-macam.
Nah, ada suatu ruangan, di situ kamar. Kebetulan di situ ada Afrika, satu kamar dengan orang Rusia. Dan kita belajar di sana 9 bulan. 9 bulan nanti baru libur 3 bulan. Saya waktu sudah berkeluarga. Jadi saya pergi di Madinah, kemudian saya belajar 9 bulan. Sedih luar biasa meninggalkan istri 9 bulannya. Antum tidak merasakan. Nanti setelah itu 3 bulan baru saya ketemu istrinya. Nanti setelah 3 bulan lagi happy-happynya, balik lagi 9 bulan. Berat. Terus saya pulang lagi 3 bulan, sudah punya anak. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kadang-kadang saya mau telepon istri, zaman dulu orang tidak punya telepon. Telepon harus pakai wartel dan itu mahal. 1 menit 14 real dulu. Bayangkan, duit kita berapa 1 14 real. Supaya murah, saya bangun tengah malam, jam 2 saya telepon. Bukan buat sholat malam, buat telepon istri. Kenapa? Karena kortingannya 50%. Jadi intinya ini sekedar intermezzo aja. Kemudian intinya, satu kamar ini ada Afrika, ada Rusia. Biasa kalau kita mau pulang, kita beli oleh-oleh buat istri. Saya biasa belikan abaya, belikan cadar, beli macam-macam buat istri 3 bulan libur. Nah, orang Rusia ini sekamar dengan orang Afrika. Orang Rusia ini dia pengen pulang, maka dia beli oleh-oleh buat istrinya. Belilah dia cadar dan baju abaya. Rupanya dia pakai di kamar. Dia tes. Rusia, mungkin jenggot panjang sekali ya tes. Pakai tes, dia pakai cadar. Dia lagi pakai baju cadar, pakai tahu-tahu temannya Afrika datang. Maka dia goda, bercanda dia. Si Afrika ketakutan. Lah, enggak katanya. Masya Allah, Yusuf Afrika. Sampai sebagian teman menggelarinya Yusuf Afrika. Dia lari ketakutan. Masya Allah, ada di zaman sekarang. Ya. Luar biasa. Jadi para hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, sabar meninggalkan kemaksiatan di zaman sekarang tidak mudah. Berat. Tapi kita perlu perjuangan agar kita bisa menghindarkan diri daripada kemaksiatan tersebut. Ada beberapa hal disebutkan oleh para ulama. Bagaimana agar kita bisa menghindarkan diri daripada maksiat. Ini berat, tapi kita harus hadapi. Bersabar dari kemaksiatan bisa ditempuh dengan 3 perkara. Pertama, karena takut kepada Allah. Yang kedua, karena malu kepada Allah. Dan yang ketiga, karena cinta kepada Allah. 3 ini. Pertama, karena takut. Yang kedua, karena malu. Yang ketiga, karena cinta. 3-tiganya bisa membuat kita menghindarkan maksiat. Yang pertama, kita meninggalkan maksiat takut kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang bermaksiat tahu-tahu meninggal dunia. Betapa banyak orang meninggal dunia sedang berzina tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya, betapa banyak orang sedang minum khamar, Allah cabut nyawanya. Ya. Betapa banyak orang sedang melihat film yang enggak benar, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Oleh karenanya kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Tahu-tahu diberi serangan jantung, meninggal dalam kondisi bermaksiat, berarti kita meninggal su'ul khatimah, tanda yang buruk. Mungkin terbetik dalam benak kita akan bertobat, ya belum tentu. Apa kita meninggal tatkala sedang bertobat atau tatkala sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Nabi SAW Allah mengatakan, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakanlah wahai Muhammad, aku takut kepada Rabbku dengan azab yang pedih kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang renungkan hal ini agar dia meninggal maksiat. Ya. Jangan-jangan Allah kasih azab, ya. Jangan-jangan Allah kasih azab kepada dia. Allah cabut nyawanya tatkala dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membuat kita berhenti daripada kemaksiatan. Yang kedua, di antara hal yang bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan. Tapi kita gunakan nikmat tersebut untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam waktu dia digoda oleh Zulaikha, dia berkata, ya, innahu rabbi ahsana mathwaya. Bagaimana saya mau menuruti engkau wahai Zulaikha? Rabbi ahsana mathwaya. Kata sebagian tafsir mengatakan, Nabi Yusuf berkata, suamimu, tuanku, baik sama saya. Bagaimana saya mengkhianati istrinya? Atau maksud Nabi Yusuf, Allah baik sama saya, betapa banyak kenikmatan. Bagaimana saya membangkang Allah dengan berzina dengan engkau? Bukankah Allah berikan kita banyak kenikmatan?
Alam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan dia dua mata, kita gunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lisana wa syafatain, kami berikan dia lisan, bibir, kemudian dia gunakan untuk berghibah, namimah dan yang lainnya. Ini nikmat yang Allah berikan. Ya. Malu kita, ya. Allah sudah beri kita kesehatan, kita diberikan istri, diberikan anak, yang wanita diberikan suami, diberikan banyak kenikmatan, terus kita gunakan bermaksiat kepada Allah. Oleh karenanya di antara kita meninggalkan maksiat, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin agar nikmat kita terjaga, hendaknya kita meninggalkan maksiat. Kata seorang penyair, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa inna dzunuba ya tudhibun ni'am." Ya. Jika engkau dalam kenikmatan maka jagalah. Sungguhnya dosa-dosa itu bisa menghilangkan apa? Kenikmatan. Ya. Istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi SAW, malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Latih diri kita, kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, ya Allah. Bagaimana kita maksiat, Allah kasih kita kenikmatan, kasih kita pandangan, kita kesehatan, terus kita membangkang, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara cara untuk meninggalkan maksiat, di antaranya kita meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa? Kita tahu kalau kita sudah mencintai seseorang, orang ini nyuruh apa saja kita akan kerjakan. Contoh kita cinta sama istri kita suruh apa saja kita kerjakan. Ya, selama mungkin kita lakukan, meskipun harus pergi ke Gunung Himalaya, pergi sendiri. Ikuti, kita akan ikut. Meskipun harus ke awan, kita ke awan kalau bisa. Ternyata nggak bisa kan? Intinya, istri suruh apa saja kalau kita cinta, kita mau. Ya. Istri ngelarang ini, meskipun kita suka, daripada istri saya marah, enggak lah. Saya enggak pengen istri saya marah. Kenapa? Karena cinta kepada istri. Nah demikian kalau kita cinta kepada Allah, Allah tidak suka kita begini, jangan kita kerjakan. Buktinya Anda mencintai Allah, Anda melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Kalau Anda ingin bukti bahwasanya ada cinta kepada Allah. Dan kalau Anda ingin, Allah tetap mencintai Anda. Setiap kita bermaksiat, kita menghilangkan kecintaan Allah dari diri kita. Semakin kita bermaksiat, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak ingin jauh dari Allah. Musibah kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah namun tidak terbukti. Malah sebaliknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti bahwasanya dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelaziman dari orang cinta kepada Allah bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah dia kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah akan dia tinggalkan. Jadi hadirin dan hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah kesabaran kedua yang tidak kalah beratnya adalah meninggalkan maksiat, bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Di hati-hati kalau Anda misalnya lagi di malam hari, tiba-tiba ada cewek WhatsApp. Sudah, Anda jangan macam-macam ya. Terima WhatsApp, Anda segera delete ya. WhatsApp kedua kali, mulai hati Anda goyang. Ini cewek serius kayaknya. Anda blokir. Jangan Anda enggak blokir. Kalau Anda enggak blokir bahaya. Akhirnya Anda simpan gambarnya, simpan fotonya. Suatu saat nanti kalau Anda lagi marah sama istri, Anda murojaah itu gambar. Foto. Oke juga ini. Hati-hati. Jangan. Ya. Fitnah wanita luar biasa. Saya katakan kepada laki-laki, fitnah wanita itu luar biasa. Anda harus sabar tundukkan pandangan. Anda harus sabar tidak ya ketawa ketiwi sama istri orang lain, tidak boleh. Anda harus sabar tidak menerima setiap ya, pembicaraan dengan wanita. Ya. Anda harus jaga diri. Ya. Sekalian Anda terjebak bahaya. Ya, bahaya. Ini fitnah yang paling besar bagi laki di zaman sekarang ini dan setiap zaman. Bahwasanya ma taraktu ba'di fitnatan adhara 'ala rijal minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan lebih besar bagi lelaki seperti fitnah apa? Wanita. Apalagi di zaman sekarang ini. Di mana-mana wanita dijadikan bahan iklan. Iklan apapun ada perempuan. Iklan odol ada perempuan. Iklan mobil ada perempuan. Iklan motor ada perempuan. Iklan HP ada perempuan. Ya, HP-nya kecil, perempuannya apa? Gede. Ya. Itu yang jadi memang susah ya. Ya. Tapi ya kita harus bersabar. Ya, bersabar. Taib. Yang ketiga, inilah sabar yang sering dipahami oleh orang. Sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi apa yang tidak disukai. Padahal namanya ujian itu bukan cuma musibah saja. Makanya tadi saya sebutkan di awal pengajian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kami uji kalian dengan kebaikan. Keburukan maksudnya apa? Seperti disempitkan harta, seperti sakit. Ya, ini contoh keburukan. Seperti dizolimi oleh orang. Ini ujian keburukan. Namun di sana juga ada ujian kebaikan. Allah sebutkan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian. Ujian kebaikan, contoh diberi harta yang banyak. Contoh diberikan kesehatan, tubuh yang bugar. Contoh diberikan jabatan. Ini semua adalah ujian. Ya. Sebagaimana kita bersabar menghadapi ujian yang ini, kita juga harus bersyukur menghadapi ujian kenikmatan. Ya. Jadi dua-duanya merupakan ujian. Ujian kesabaran, ujian kesusahan dan ujian kesenangan. Ya. Tapi tentunya memang kalau kita disuruh milih, kita lebih milih diuji dengan apa? Kekayaan atau dengan kemiskinan? Disuruh milih apa? Uji dengan kekayaan atau kemiskinan? Kekayaan, ya. Itu sudah otomatis ya. Senang jadi miskin bersabar atau kaya bersyukur? Kaya bersyukur ya. Itu sih maunya kita, tapi pinginnya kaya seperti Nabi Sulaiman ya. Kaya nanti mati masuk surga. Nabi Sulaiman enak, kaya raya, raja, istri banyak, mati masuk apa? Surga. Namun sering tidak demikian ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi intinya dia sedang berbicara tentang sabar tatkala terkena musibah yang tidak kita sukai. Ingatlah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya seorang semakin beriman, semakin tinggi ujiannya. Ibarat pohon semakin tinggi, semakin diterpa oleh angin. Oleh karenanya orang yang paling berat ujiannya adalah orang-orang yang semakin beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang saleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan tingkatan imannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau ternyata imannya kokoh waktu diuji, Allah tambah lagi ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khufifa anhu. Tatkala diuji imannya lemah, Allah turunkan level ujiannya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kata Nabi, jika Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Ya. Jadi iman sesuai dengan ujian sesuai dengan kadar keimanan. Makanya kalau antum tanya siapa orang paling diuji, Nabi Muhammad SAW. Ujiannya luar biasa. Saya ceritakan sebagian ujian Nabi SAW. Biar antum tahu bahwasanya masuk surga tidak semudah yang dibayangkan. Perlu perjuangan. Nabi SAW lahir dalam kondisi yatim. Sudah enggak punya bapak. Kemudian dia dipelihara di Taif bersama ibu susuannya. Kemudian diambil lagi oleh ibunya. Pisah dari ibunya. Kemudian baru tinggal sama ibunya. Ya. Sampai dia berumur 6 tahun. Waktu dia umur 6 tahun. Ya lagi sayang-sayangnya kepada ibunya. Dia baru bertemu dengan ibunya 2 tahun. Karena dia tinggal di Taif sampai 4 tahun. Rasulullah SAW 2 tahun mau diambil sama ibunya. Halimah Sa'diyah melarang, jangan. Karena waktu Nabi bersama dia banyak keberkahan. Akhirnya ditahan sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Kemudian ditinggal bersama ibunya. Lagi dia sayang-sayang sama ibunya. Suatu hari ibunya pergi ke kota Madinah. Mengunjungi kerabatnya. Kemudian pulang menuju kota Mekah. Di tengah perjalanan di suatu tempat namanya Abwa. Ibunya meninggal di situ. Sakit kemudian meninggal dunia. Bayangkan si kecil Muhammad SAW. Melihat ibunya sakit sampai meninggal. Ini ujian luar biasa. Dan dia dalam kondisi sendiri. Ibunya tidak meninggal di Madinah tempat kerabatnya atau tidak meninggal di Mekah tempat om-omnya. Seandainya meninggal di Mekah tentu omnya akan datang, om-omnya akan datang memeluk dia. Seandainya meninggal di Madinah mungkin kerabatnya akan datang. Lagi safar di tengah perjalanan meninggal dunia. Abwa umur 6 tahun lihat ibunya sakit sampai meninggal, tidak ada keluarga sama sekali. Bayangkan bagaimana beratnya ujian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW tinggal bersama kakeknya sampai 8 tahun, kemudian tinggal bersama pamannya Abu Talib. Abu Talib seorang yang miskin. Sehingga Nabi SAW di antara kegiatannya mengembalakan kambing, membantu pamannya. Masih kecil Nabi kerja mengembalakan kambing, kambing milik orang, dapat kororit, sedikit upah untuk dia bantu pamannya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW pada usia 25 tahun menikah dengan seorang wanita, Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi tinggal bersama Khadijah selama 25 tahun. Betapa cintanya Nabi kepada Khadijah sampai Nabi berkata, "Inni qad ruziktu hubbaha." Aku telah dianugerahi oleh Allah mencintai Khadijah. Kenapa Nabi begitu cinta sama Khadijah? Karena Khadijah wanita sangat salehah.
Istri sangat soleha, 25 tahun tidak pernah angkat suara di hadapan Nabi SAW. Apakah ada istri yang seperti zaman now? Ya. Tidak pernah angkat suaranya. Ya. Kalau ada saya kasih HP. Ada yang istrinya nggak pernah angkat suaranya? Luar biasa, 25 tahun tidak pernah angkat suaranya. Selalu sayang kepada Nabi. Teman curhat Nabi. Nabi di luar dimaki-maki sama orang musyrikin. Dituduh orang gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh majnun, dituduh macam-macam pembohong. Padahal Nabi dari, kalau kita katakan dari nasab yang sangat tinggi, tetapi dituduh dengan tuduhan tidak. Dia butuh teman curhat. Di mana? Di rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini Nabi sangat cinta kepada Khadijah. Bagaimana patuhnya Khadijah waktu Nabi SAW pertama kali dapat wahyu. Nabi SAW tiba-tiba hubiba ilaihi al-khala. Rasulullah SAW ingin bersendirian. Maka dia minta izin sama istrinya, ingin berkhalwat pergi ke Gua Hira, minta bekal. Istrinya enggak, tanya macam-macam. Mas, udah sini aja mas, nang kene wae mas. Lapor sana jauh-jauh naik gunung 600 meter ngapain mas? Enggak, dia bikinkan bekal, dia kasih sama Nabi SAW, Nabi pergi, bayangkan. Nabi naik sampai di atas, Nabi berdiam sana berhari-hari, bekal habis, Nabi pulang lagi. Minta bekal lagi, Khadijah bikin lagi, subhanallah. Selamat jalan suamiku, pergi lagi, bekal habis, pulang lagi, minta kasih lagi, enggak protes. Subhanallah. Ya. Kemudian sampai akhirnya Nabi di Gua Hira, kemudian malaikat Jibril datang memeluknya, melepasnya meluknya, Nabi ketakutan. Sampai Nabi gemetar. Nabi pulang dari gunung ketakutan ketemu istrinya. Nabi berkata langsung, "Zammiluni, selimuti aku wahai istriku." Khadijah juga tidak banyak ngomong, langsung ambil selimut. Subhanallah. Tidak mengatakan, "Napa dulu mas? Tunggu dulu mas. Apa ada mas? Tunggu mas, sebentar mas. Tunggu dulu. Saya kan sudah bilang, ngapain ke sana? Coba begini akhirnya." Makanya nurut sama istri. Jangan bilang gue banget ya, jangan. Jadi bayangkan luar biasa. Ambil selimut selesai. Setelah Nabi tenang baru Nabi ngomong sendiri. Laqad khasyitu ala nafsi. Tempat curhatnya. Aku khawatir suatu keburukan menimpa pada diriku. Apa kata Khadijah menenangkan suaminya. Kallafallahu abshir la yukhzikallahu abada. Demi Allah sekali-sekali Allah tidak akan menghinakan engkau wahai suamiku. Subhanallah. Menenangkan apa? Hati suaminya. Harusnya perempuan seperti itu. Bagian suami kalau pulang dari kantor ngomel sama istrinya. Itu istriku, sayangku. Itu teman di kantor yang kurang ajar. Siapa? Abu Fulan tuh kurang ajar banget. Dia sering nyakiti hati saya. Harusnya istrinya bilang, "Sabar mas." Istrinya bilang, "Iya istrinya juga sama itu mas." Jadi provokasi. Jadi mau saya, ini saya ingin menggambarkan bagaimana cintanya Nabi kepada Khadijah. Di saat-saat dia lagi diintimidasi oleh orang musyrikin. Sekitar 3 tahun sebelum hijrah. Itu puncak-puncaknya. Kaum musyrikin mengintimidasi Nabi SAW. Keras terhadap sahabat. Di saat puncak-puncaknya Nabi sedang dalam kesulitan, istri yang dia cintai meninggal dunia. Bayangkan. Bagaimana Nabi begitu sedih. Sampai para ulama menamakan tahun tersebut dengan tahun kesedihan. Tidak lain karena Nabi SAW mengalami kesedihan istrinya meninggal. Kemudian tidak lama pamannya Abu Talib yang selama ini membela dia juga meninggal dunia. Ini ujian Nabi SAW. Nabi SAW punya anak 7. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria. Semuanya meninggal di zaman Nabi kecuali 1 Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan setelah wafatnya Nabi SAW. Yang lainnya meninggal di zaman Nabi. Bayangkan seorang diuji dengan anaknya meninggal satu persatu. Kita ingin tahu ujian Nabi SAW. Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum meninggal, Zainab meninggal. Sebelumnya Abdullah Qasim anaknya laki-laki meninggal. Dan terakhir siapa? Ibrahim. Ibrahim masih kecil. Ya, Nabi sangat sayang karena Nabi sudah tidak punya anak laki-laki, tahu-tahu lahir Ibrahim. Nabi sangat sayang kepada Ibrahim. Meninggal waktu masih belum umur 2 tahun. Di pangkuan Nabi SAW. Dia sakit, menggeliat kesakitan, wafat di hadapan Nabi SAW. Bayangkan, di pangkuan Nabi. Sampai Nabi SAW menangis. Nabi berkata, "Innal qalba la yahzan." Sungguh hati ini sangat bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami dengan kepergianmu wahai putraku Ibrahim sangat bersedih. Ini ujian Nabi SAW. Belum ujian yang lain.
Nabi SAW tadi dituduh dengan orang gila, dukun, apalah. Saya aja nggak pernah diuji seperti itu. Paling dikatakan ya mungkin gila, kadang-kadang ya. Dikatakan pendusta, kadang-kadang. Tapi belum ada yang bilang saya penyihir. Belum ada yang bilang saya dukun ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Tapi Nabi dibilang dukun, penyihir, majnun, tersihir. Bayangkan, bilang penyihir dibilang tersihir juga. Dibilang pendusta, dibilang sobi, berbagai macam tuduhan kepada Nabi SAW. Belum Nabi SAW kalau sakitnya panas 2 kali lipat. Makanya waktu Nabi SAW sakit akan meninggal dunia, sebagian sahabat menyinggung Nabi SAW. Ternyata selimut sudah diletakkan di atas Nabi, badan Nabi, panasnya tembus sampai ke selimut. Sahabat pegang selimut panas sekali. Innaka latu'aqwakan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau ditimpa dengan panas yang berat. Kata Nabi, benar, kami para anbiya dikasih sakit 2 kali lipat daripada kalian. Kenapa bisa demikian? Karena pahala kami 2 kali lipat. Nabi kalau sakit panasnya luar biasa. Nabi pada tahun 7 Hijriah diracun sama seorang wanita Yahudiyah. Intinya ujian Nabi sangat banyak. Ya, berdakwah dilempar sampai di Taif. Bayangkan waktu Nabi berdakwah di Taif. Nabi waktu keluar dari Taif dihina oleh orang-orang Taif. Bagaimana menghinanya? Dihadirkan anak-anak kecil sama orang gila menyambut Nabi keluar dari Taif. Kemudian dilempari sama kerikil. Itu cara mereka menghinakan seseorang. Sementara Nabi adalah cucu dari penguasa kota Mekah, cucunya Abdul Muttalib. Dihinakan seperti itu. Mereka tahu ini cucunya Abdul Muttalib, nasabnya tinggi. Bukan diusir begitu saja, bukan orang yang disuruh anak kecil sama orang gila ngelempar. Ini penghinaan kepada Nabi. Nabi berjalan. Nabi tatkala perang Uhud sampai terluka, sampai darahnya keluar dari pipinya, sampai giginya patah, sampai Fatimah radhiyallahu anha ingin mencuci darah dari pipi Nabi, tidak berhenti-berhenti. Sampai akhirnya ada suatu yang tumbuhan dibakar baru dimasukkan dalam lubang di pipi Nabi SAW baru berhenti darah. Jadi ujian sangat banyak ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang beriman semakin tinggi imannya, semakin banyak ujiannya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala punya satu syair yang menunjukkan dia banyak ujian. Meskipun dia tidak ungkapkan ujiannya apa, tapi dia berkata dalam syairnya, mihanuz zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian kehidupan zaman ini datang begitu banyak silih berganti, tidak berhenti-berhenti. Adapun kesenangan datang sesekali seperti hari raya. Hari raya cuma sekali-sekali. Ini menunjukkan Imam Syafi'i diuji dengan ujian yang sangat banyak. Rahimahullahu taala. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang ya beriman pasti diuji. Tidak mungkin dia tidak diuji, ya. Pasti diuji, ya. Dengan ujian yang Allah kehendaki bagi dia dalam rangka untuk mengangkat derajatnya atau dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa perkara yang kita semoga bisa bersabar tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara-perkara tersebut, yang pertama, kalau kita dikenai musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya musibah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Sungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin kita terhindar dari musibah tersebut. Kata Nabi SAW, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kalau ada sesuatu yang menimpamu tidak mungkin meleset darimu, tidak mungkin kau bisa menghindar. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau ada yang tidak mengenaimu tidak akan mengenaimu. Ya, jadi kalau sudah ditakdirkan oleh Allah musibah ini pasti terjadi, enggak mungkin kita menghindar, enggak mungkin. Enggak mungkin kita menghindar. Tahu-tahu ternyata kita dizalimi orang. Tahu-tahu mobil kita dicuri orang. Ini sudah ditakdirkan. 50.000 tahun bukan sebelum kita diciptakan, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditakdirkan si fulan pada hari ini mobilnya dicuri. Kalau antum pulang ke rumah tahu-tahu istri antum ngomel-ngomel, antum bilang sudah ditakdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi memang ditakdirkan kau ngomel sama saya. Sudah ditakdirkan, sudah ente tenang. Enggak terlalu marah-marah, udah ditakdirkan, sabar. Enggak mungkin kita menghindar dari takdir tersebut. Namun jangan disalahpahami. Bukan berarti kalau kita bersabar kita pasrah, ini salah paham. Kita terkena musibah, kita berusaha menghadapi musibah tersebut. Contoh, kalau kita sakit bukan berarti pasrah, berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah kalian. Makanya sabar itu bukan sama dengan pasrah, bukan. Sabar itu nerima takdir Allah, tidak protes namun berusaha cari solusi, itu sabar.
Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi. Nah, azm dalam bahasa Arab itu tekad. Tekad. Nah, para rasul disifati oleh Allah dengan dua, sabar dan ulul azm. Sabar dan pemilik tekad yang kuat. Kata para ulama itu dalil bahwasanya sabar itu bukan menghilangkan tekad. Orang bersabar terkena musibah, dia berusaha cari solusi. Kalau dia dapati istrinya akhlaknya buruk, bukan kemudian dia pasrah. Dia berusaha dakwah istrinya, dia ajak ke pengajian, dia nasihati. Tapi kalau istrinya ngomel, ya dia sabar. Sabar. Sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan apa? Bumi. Sama kalau suaminya ya jahat atau sering menyakiti, sudah ditakdirkan, mau diapain? Tapi bukan berarti kita pasrah. Kita pasrah terhadap takdir Allah, tapi kita berusaha mencari solusi. Ini yang pertama. Kalau kita beriman dengan takdir, perkara lebih ringan. Orang mencaci maki kita, orang menghina kita, orang tuduh kita dengan tuduhan yang tidak-tidak, mau diapain? Sudah ditakdirkan. Tidak bisa kita menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak bisa kau hindari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang pertama. Mudahkan kita untuk bersabar. Yang kedua, para hadirin, agar kita mudah bersabar. Yakinlah bahwasanya segala musibah yang menimpa kita, kalau kita bersabar menghadapinya, kita akan mendapatkan dua kemuliaan. Pertama, dosa-dosa kita dikurangi. Yang kedua, derajat kita ditinggikan. Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Sampai ulama mengatakan semuanya, ente gelisah, ente sedih, Anda ketakutan, apa saja musibah, sampai musibah kecil yang menurut kita ringan itu musibah. Itu semua karena dosa-dosa. Makanya Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan wala syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu." Kata Nabi SAW, tidaklah sesuatu pun menimpa seorang mukmin. Apakah dia sakit? Sakit ini akibat dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la tasubul humma, jangan kalian mencaci maki demam. Fa innaha tudhibul khataya kama yudhibu al-kir khabathal hadid. Karena sungguhnya demam itu bisa menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi sakit itu kalau kita sabar mengurangi dosa-dosa kita. Sabar yang penting. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang mukmin kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya, baik sakit atau letih, bahkan letih. Wala hazanin, kesedihan tentang masa lalu. Teringat terus enggak hilang-hilang, sedih terus kesedihan hati, ini menghilangkan dosa-dosa. Wala hammin, kekhawatiran tentang masa depan, nanti bagaimana, kekhawatiran tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang rumah tangga, kekhawatiran. Ini juga kalau kita menghadapi dengan sabar, menghilangkan dosa-dosa. Ya, kemudian apa? Wala ghammin, kegelisahan. Subhanallah, kata sebagian ulama, terkadang Anda bersyukur, tiba-tiba Anda gelisah. Ada apa gelisah? Tidak tenang. Itu cara Allah membersihkan dosa-dosa dari Anda. Anda tidak dimiskinkan oleh Allah, tidak dimiskinkan, Anda tidak dijadikan anak Anda meninggal dunia, cuma dikasih kegelisahan. Itu sebenarnya menghilangkan apa? Dosa-dosa. Kemudian wala adzan, tidak ada gangguan dari orang lain. Mungkin orang maki-maki, orang mencaci maki, orang menghina, orang mengambil harta kita, merebut harta kita, ya. Wala syauka, bahkan duri yang mengenainya kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya. Ini dalil bahwasanya segala musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita. Dengan syarat ikhwan, kita bersabar. Karena kata para ulama, musibah yang menimpa kita ini tidak serta-merta akan mengangkat derajat kita, menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak serta-merta. Akan bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalau kita bersabar. Kalau kita bersabar. Ya. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang wanita, seorang ibu anaknya meninggal dunia. Maka ibu ini pergi ke kuburan menangis-nangis. Maka Nabi datangi ibu tersebut. Nabi bernahi mungkar. Tidak boleh meratapi seperti itu di kuburan. Maka Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tidak lihat Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, ilaika anni, pergi engkau. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak pernah mengalami apa yang aku alami. Padahal Nabi anaknya semua meninggal, bukan cuma dia. Nabi ulangi lagi. Nabi tidak emosi.
Emang kamu aja yang anakmu meninggal? Saya juga anak saya meninggal. 5-5-nya, 6-nya semua meninggal. Enggak, Nabi diam aja. Nabi mengatakan, ya hadza isbiri wahtasibi. Wahai fulana, bersabarlah, haraplah pahala dari Allah. Dia mengulangi lagi, ilaika anni, pergi engkau. Waktu dia lihat ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia minta uzur, maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang sungguhnya tatkala pertama kali terkena musibah. Itu bukti seorang beriman kepada Allah. Makanya kalau kita pertama kali terkena musibah langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, gantilah aku yang lebih baik. Begitu kita kena musibah apa saja, langsung ucapan pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jangan, kalau kita saja milik Allah, apalagi harta kita, apalagi mobil kita, apalagi rumah kita, apalagi anak kita, apalagi istri kita, kita saja milik Allah. Semuanya milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Kalau Allah mau ngambil titipannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, ya, kalau kita pertama kali terkena musibah, jangan lupa langsung bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah aku ganjaran dengan musibahku ini. Ini yang pertama, segala musibah menghilangkan dosa-dosa. Yang kedua, yang berikutnya, musibah itu mengangkat derajat. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bisa jadi Allah ingin memasukkan, Allah cinta kepada hambanya ini. Allah ingin masukkan dia ke dalam surga yang tinggi, tetapi amalan dia tidak cukup untuk mendongkraknya. Tidak cukup untuk menaikkannya ke surga yang tinggi tersebut. Amalan tidak cukup, salat malamnya tidak cukup, sedekahnya tidak cukup, baktinya sama orang tidak cukup. Allah ingin dia di surga yang lebih tinggi. Bagaimana cara Allah agar dia bisa masuk surga yang lebih tinggi? Allah kasih musibah. Supaya kualitas imannya lebih tinggi, supaya pahalanya lebih banyak. Maka tatkala dikasih musibah, maka dia bisa naik ke surga yang lebih tinggi. Maka seorang husnudzon tatkala dikasih musibah. Ya, kalau tidak mengangkat derajat, bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Taib. Di antara hal yang bisa, ya, membuat kita ringan menghadapi musibah. Caranya, lihatlah kepada yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi SAW, la tanzuru ila man fawqakum. Jangan lihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Walakin unzur ila man asfala minkum wa huwa ajdaru, walakin unzuru ila man asfala minkum wa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah yang lebih susah daripada kita. Niscaya kalian tidak akan meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun musibah kita pasti ada yang lebih susah. Ya, lihat orang-orang yang setengah mati, yang tidak punya kendaraan. Kalau orang tidak punya kendaraan, mungkin dia tidak punya mobil, alhamdulillah dia punya motor, dia bersyukur. Masih banyak orang tidak punya motor. Kalau dia tidak punya motor, baru punya sepeda, lihat yang dia masih banyak orang yang jalan kaki. Kalau dia jalan kaki, tidak punya motor, tidak punya sepeda, masih banyak orang cacat tidak bisa jalan. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia naik kursi roda, dia bersyukur masih banyak orang tergeletak di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Jadi selalu lihat yang di bawah, selalu lihat yang di bawah. Ya. Subhanallah, saya tadi ngomong begini ya, semuanya ini teori ya, prakteknya susah. Tapi harus kita latih diri kita supaya kita bisa bersabar. Lihat ke bawah. Lihat orang-orang yang hidupnya, rumahnya ada, subhanallah, rumah cuma mungkin 3x4. Di situ tempat tidur dia, tempat masak dia, anaknya berapa, suami istri. Saya kemarin baru ada orang, saya dikirim videonya, sedih banget ya. Jadi orang itu punya anak, anaknya sakit. Dia nggak bisa ngobati anaknya, nggak punya uang. Ini baru meninggal kemarin anaknya. Dia nggak bisa punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia cuma ruqyah. Gak punya uang. Akhirnya meninggal anaknya. Subhanallah. Kita alhamdulillah masih bisa berobat. Masih ada orang anaknya sakit yang gak bisa mengobati. Anaknya satunya sakit juga di rumah sakit, gak bisa dia bawa pulang. Kenapa? Belum bisa menembus apa? Obat. Coba. Orang masih banyak ya yang susah, lebih susah daripada kita. Makanya sekali-sekali kita bawa anak-anak kita. Ya, suruh lihat tuh orang susah-susah. Lihat yang anak. Ada yang susah, suruh kerja masih kecil. Agar anak-anak kita itu pandai bersyukur, bersabar dengan apa yang menimpanya. Istri kita juga kita bawa, jangan ke mall terus. Kita bawa sana ke orang susah. Nih, istriku nih orang susah. Suruh dia lihat bagaimana orang susah. Mau beli lift aja nggak punya duit ya. Ya, mau beli sendalnya cuma satu rusak-rusak. Biar nggak browsing sendal terus, nggak browsing tas terus. Bawa ke orang susah. Kalau perlu bawa ke kuburan biar segera segera beriman. Ya, jadi ini cara kita untuk apa? Untuk bersabar. Lihat masih banyak orang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita kena musibah, bukan musibah dalam agama. Ada orang terkena musibah, dunia tidak kena musibah, tapi musibahnya kena agamanya. Tadinya rajin sholat 5 waktu, enggak lagi sholat 5 waktu. Tadinya sudah bertobat
Meninggalkan musik-musik, kembali lagi dengar musik-musik, joget-joget lagi, kasihan. Tadinya ikut pengajian, sudah nggak ikut pengajian lagi. Tadinya bersedekah, jadi pelit. Ini namanya musibah dari sisi agama. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Musibah pada dunia lebih ringan, tapi kalau musibah pada agama, tadinya kita rajin baca Quran, enggak jadi rajin lagi. Tadinya salat bisa khusyuk, enggak khusyuk lagi. Tadinya bisa menangis mendengar lantunan bacaan imam, tidak bisa menangis lagi. Hati jadi kaku. Ini musibah dalam agama. Ini lebih parah daripada musibah dalam dunia. Ya. Oleh karenanya kalau kita kena musibah dunia, lihat yang lebih ringan, lebih parah daripada kita masih banyak. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bisa merasa ringan menghadapi musibah, yakinlah bahwasanya apa yang Allah takdirkan lebih baik bagi kita. Al khair khiratullah. Ada istilah yang terbaik adalah pilihan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau benci kepada sesuatu ternyata lebih baik bagimu. Dan bisa jadi kau cintai sesuatu ternyata lebih buruk bagimu. Contoh sederhana, sekedar ilustrasi. Misalnya ada seorang, dia baru beli mobil baru, tahu-tahu mobilnya dicuri orang. Segera dia positive thinking, husnuzon kepada Allah. Bisa jadi kalau dia mobilnya tidak dicuri, kemudian nenek mobil ini tahu-tahu ketabrak misalnya. Kita nggak tahu. Allah selamatkan dia dari tabrakan tersebut dengan mobilnya dicuri. Ya. Bisa jadi dia daftar, kemudian dia ingin ikut pilkada, ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur misalnya. Tahu-tahu dia kalah. Mungkin itu yang terbaik. Bisa jadi dia bupati jadi sombong, angkuh. Bisa jadi dia kemudian nyuri harta negara. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang-orang yang Allah jauhkan dari kenikmatan karena itu lebih baik bagi dia. Ada orang berdoa setiap malam kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutangku, tapi Allah tidak lunaskan hutang-hutangnya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dia lunasi hutangnya tidak sholat malam lagi. Udah biar dia berhutang terus sehingga tiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Ada orang yang memang Allah kasih dia kaya, kalau dia miskin dia nggak bisa. Kalau dia miskin maka dia merampok, dia mencuri, dia tidak bisa sabar, maka Allah kasih dia kenikmatan. Ada orang dikasih miskin, Allah itu lebih baik bagi dia. Jadi kita selalu berpikiran baik bahwasanya al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita ini tersebar di internet, wallahu a'lam akan benarnya. Kalau tidak benar mungkin sekedar ilustrasi. Tentang seorang menteri yang dia selalu jika melihat orang terkena musibah dia selalu berkata al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dia selalu mengatakan demikian. Setiap orang terkena musibah dia datang, dia nasihati, ya akhi, yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang terkena musibah dia datang lagi, ya akhi, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu hari sang raja tidak sengaja jarinya putus. Maka menteri itu pun datang. Menteri bilang, wahai raja, yang terbaik pilihan Allah. Rajanya marah. Kurang ajar, ini terbaik pilihan Allah, jadi saya putus. Penjarakan menteri ini. Akhirnya menteri tersebut dipenjara. Waktu dia dipenjara dia mengatakan, al khair khiratullah. Yang terbaik pilihan Allah. Saya dipenjara lebih baik. Akhirnya satu hari sang raja keluar bersama sebagian pengawalnya berburu. Berburu dia pergi mengejar buruan. Tahu-tahu mereka pergi jauh. Terjebak di suatu kabilah-kabilah tertentu. Penyembah ruh. Akhirnya mereka mengepung raja dan pengawalnya, ditangkaplah raja dan pengawalnya. Waktu ditangkap mereka dibunuh, mau diserahkan kepada ruh yang mereka sembah atau jin yang mereka sembah. Maka dibakar satu-satu. Pengawalnya dibakar sampai kepada sang raja waktu mau dibakar, dilihat ternyata jarinya hilang satu. Ini cacat, tidak pantas disembahkan kepada ruh kita. Udah kamu pulang aja. Disuruh pulang. Kenapa? Cacat. Subhanallah, baru dia ingat perkataan menteri tadi. Iya benar ya. Yang terbaik pilihan Allah. Kalau jari saya tidak putus, mungkin saya sudah dibakar. Akhirnya dia segera pulang, dia ketemu sang menteri, dia berterima kasih. Kata dia, menteri benar perkataanmu. Kalau bukan karena jari ini putus, mungkin saya sudah dibakar. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kamu bilang yang terbaik pilihan Allah. Apa yang baik bagimu? Wahai raja, kalau saya tidak di penjara, saya ikut sama kamu, saya dibakar juga. Kalau alam benar atau tidak, ini sekedar ilustrasi. Maksud saya, seorang hendaknya husnuzon, apapun yang menimpa dia, berprasangka baik, ya bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Benar, kita tidak tahu hal yang gaib. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah punya kejadian, saya ingin beli rumah. Bukan beli rumah, mau dibelikan orang.
Saya ingin dibelikan rumah oleh saudara, kerabat. Waktu harganya sekitar 47 juta kalau nggak salah. Rumah mungkin 150 meter, ya bagus lah ya. Bagi orang yang tidak punya rumah sangat bagus. Saya tidak punya apa-apa waktu itu ya. Akhirnya saya tawar, orangnya mau jual. Saya bahagia sekali. Wah, alhamdulillah nih dapat rumah, nggak keluar uang 1 rupiah pun bisa saya tempati. Tahu-tahu ada ikhwan ya yang nyelonong masuk, tawar lebih tinggi. Entah dia tawar 50 juta, pokoknya lebih mahal. Itu sekitar tahun 2000-an ya. Namanya penjual, kasih pilihan 45 sama 50, dia pilih mana? Ya 50 lah. Akhirnya saya sampaikan sama ikhwan tersebut, saya kan sudah tawar di luar. Ikhwan tersebut alasan, enggak, ini saya darurat karena untuk kakak saya macam-macam. Akhirnya enggak jadi apa? Beli rumah di situ. Akhirnya istri saya nangis waktu itu. Aduh, ini nangis. Saya bilang sabar. Sayang sabar. Ini rumah kecil, enggak cocok buat kita. Allah mau ganti yang lebih besar, alhamdulillah. Sekarang lebih besar, alhamdulillah. Demikian saja para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya menghadapi segala ujian. Kita jangan minta kepada Allah ujian, jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau sudah bertemu bersabarlah. Jangan kita minta kepada Allah, ya Allah miskinkan saya, jangan ya. Ya Allah, ya apa namanya, hilangkanlah mobil saya, jangan. Kita jangan minta diuji. Ya, kita minta al-afiyah, ya Allah berilah keselamatan bagiku. Tetapi kalau ternyata kita diuji harus apa? Harus bersabar. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.